Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Hadratal muhtaram yang terhormat beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang saya hormati para jamaah pengajian sesudah maghrib, dan saya hormati para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJ TV dan TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih Kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu tentang hal yang dilarang bagi orang yang berhadas. Untuk itu apabila nanti para jamaah yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhoillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul FM, para pemirsa TV MAJT, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini saya akan membacakan apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas. Alladzi yahrumu bil hadasi. Yang haram dilakukan disebabkan karena hadas. Al-hadasu, yang dimaksud hadas adalah wa amrun i'tibariyun, yaitu suatu keadaan yaqumu bil badani, yang terdapat di tubuh, yamna'u, yang membuat orang itu tidak bisa atau tercegah sihhatas sholati, sahnya sholat. Sahnya sholat terhalang karena orang berhadas. Ya, berhadas sahnya sholat haitsula murakhkhisa, ketika tidak ada murakhis, tidak ada keringanan, rukhsah. Wa huwa isnani, hadas itu ada dua macam. Satu hadasun asghor. Hadasun asghoru, hadas kecil. Wa huwa ma'au jabal wudu. Ya, hadas asghor itu sesuatu yang membuat kamu itu wajib berwudu. Ini namanya hadas asghor. Orang berhadas, hadas asghor, maka untuk menghilangkan hadas itu
berwudu. Hadasun akbar yang kedua hadas akbar. Wa huwa ma'aujabal ghusla. Hadas akbar itu adalah kondisi di mana orang itu wajib mandi. Wajib mandi. Alladzi yahrumu bil hadasi wal janabati wal haidi. Sekarang apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan hadas, dalam keadaan janabah, junub, wal haid, dan dalam keadaan haid, itu arbaatun, ada 4 macam. Pertama, as-sholatu, tidak boleh sholat. Sholat kok ora wudu. Orang dalam kondisi haid kok sholat. Orang dalam kondisi junub kok sholat. Ini mboten pareng. Fardhon bisa jadi sholat fardu, wa naflan begitu juga sholat sunnah. Ya meskipun sunnah, janganlah kadar sunnah wae, ya ndak. Kalau niat mau sholat sunnah ya harus hilangkan hadasnya. Wa kadzalika nahwu sholati, begitu juga yang dipersamakan dengan sholat. Waba arbaatun, yang dipersamakan dengan sholat dalam hal harus menghilangkan hadas, itu ada 4. Apa saja? Sujudut tilawati, sujud tilawah. Jadi orang kalau melakukan sujud tilawah, imam membaca ayat Al-Quran yang di situ ada ayat sajdah, ya otomatis wong dia lagi makmum, lagi sholat, pasti dia berwudu. Andaikan tidak dalam sholat, ya sujud tilawah itu sahnya kalau orang tidak hadas atau wa sujudus syukri, begitu juga disamakan dengan sholat dalam hal harus tidak boleh berhadas, yaitu sujud syukur. Wa khutbatul jum'ati, begitu juga khutbah Jum'ah. Jadi khotib yang melakukan khutbah Jum'ah itu wajib berwudu, wajib menghilangkan hadasnya. Wa sholatul janazati, begitu juga sholat mayit, sholat jenazah. Jadi sholat secara umum haram dilakukan oleh orang yang berhadas, yang junub, yang haid. Disamakan dengan sholat sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jum'ah, dan sholat jenazah atau sholat mayit. Tuh, sholat nggak boleh. At-tawafu yang kedua, tawaf. Tawaf ini hanya terjadi di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. Orang mau melakukan tawaf itu harus berwudu, harus suci. Ya. Tidak hadas, tidak haid, tidak junub janabah. Fardhon, baik tawafnya itu fardu, wa naflan maupun tawaf yang sunnah. Li'annahu, karena tawaf itu bimanzilatis sholati, menduduki
posisi sholat. Tawaf ya. Nah, problem tawaf itu kalau batal wudunya atau kalau berhadas itu cukup ribet untuk ambil wudu karena tempat wudunya jauh dari tempat tawaf. Kenapa? Karena tempat tawafnya itu luas. Nah, tidak mungkin wudu di tempat tawaf. Mesti harus menepi. Pun niku kalih di salat tawaf. Ingkang kaping 3 masul mushafi. Menyentuh, memegang mushaf. Mushaf niku napa nggih? Mushaf Al-Qur'an niku. Al-muradu bil mushafi. Al-muradu utawi kang den karepaken bil mushafi kelawan mushaf makutiba fihi Qur'anun. Yaitu sesuatu yang di situ ditulis Quran. Walau ba'du ayatin, meskipun sebagian ayat. Because didirosati dengan tujuan deres tadarus atau at-tilawati, membaca. Jadi menyentuh, memegang mushaf. Mushaf itu ya tulisan Al-Quran meskipun hanya sebagian ayat. Menyentuh. Yang keempat, hamlul mushafi, membawa, ngusung mushaf. Nah, ini ada sedikit beda antara masul mushafi dengan hamlul mushafi. Kalau masu itu menyentuh, untuk biasanya dipegang, kemudian dibuka, kemudian dibaca. Kalau hamlul mushafi itu mengangkat mushaf, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain misalnya. La yajuzu hamluhu lil baligi. Membawa mushaf itu tidak dibolehkan bagi orang yang sudah baligh. Illa idza kana ma'al mata'i, kecuali kalau bersamaan dengan mushaf itu ada barang yang lain. Jadi misalnya dus. Ya, kalau dus itu isinya Al-Qur'an tok, itu namanya kamu ngangkat dus itu ngangkat Al-Qur'an. Tapi kalau di dus itu ada Al-Qur'annya, ada buku, ada macam-macam kitab. Itu berarti ada mushaf, ada barang yang lain. Kalau ada mushaf dan ada barang yang lain, fafihi arba'u halatin. Bisa terjadi 4 kemungkinan hukum. Pertama, tarotan yuksadu yaksidul mushaf faqat. Meskipun mushaf itu berbarengan atau bertumpuk dengan barang lain, tapi kalau kamu memaksudkan mengangkat itu mengangkat mushafnya, ya, maksudnya itu mengangkat mushafnya faqat, fala yajuzu, tidak boleh. Jadi kalau orang berhadas tidak boleh mengangkat mushaf meskipun mushaf itu berbarengan dengan barang lain, tetapi tujuannya mengangkat mushaf. Watarotan yaksidu al-mata. Bisa jadi Quran yang bersamaan dengan barang yang lain itu orang mengangkatnya dengan tujuan mengangkat barang yang lain. Nah, kalau niatnya mengangkat barang yang lain, mengangkat buku, mengangkat kitab fikih, kitab yang lain, fayajuzu, boleh.
Tarotan yaksiduhuma. Kalau niatnya mengangkat kedua-duanya, Al-Quran dan barang lain, fala yajuzu idda Ibni Hajar, menurut Ibnu Hajar tidak boleh, khilafan lirromli, berbeda dengan Imam Romli. Jadi di kalangan mazhab Syafi'i itu ada beda pendapat antara Ibnu Hajar dan Ar-Romli. Tarotan yang keempat, kemungkinan dia tidak bermaksud kedua-duanya. Tidak bermaksud mengangkat Al-Quran, tidak ditujukan untuk mengangkat barang, atau atlaqo, pokoknya mutlak, fala yajuzu kadzalik, itu juga tidak boleh. Jadi dalam mazhab Syafi'i, masul mushaf because dirosati itu harus berwudu. Tidak berwudu tidak boleh. Hamlul mushaf, mengangkat mushaf, bukan untuk tujuan dirosa, tapi untuk mengangkat begitu, untuk dipindahkan dari satu tempat lain, itu juga harus berwudu. Tidak berwudu tidak boleh. Karena itu, tapi itu baligh ya, orangnya sudah baligh. Kalau yang mengangkat itu anak yang masih belum baligh, itu beda. Masailu fi masil mushafi wa hamlihi. Beberapa masalah yang terkait dengan menyentuh mushaf dan mengangkat atau mengusung mushaf. Ya juzu, boleh, hamlul mushafi, mengangkat mushaf, wa masuhu, dan menyentuh mushaf, lissobiyil mumayyizi, bagi anak kecil yang mumayyiz. Lidirosati fakot, dengan tujuan untuk sinau, belajar. Ya, belajar membaca Al-Quran. Inda Ibni Hajar wa Romli. Wa yajuzu inda ba makhromah walau li ghairi dirasati. Kalau bagi ba makhromah ini ada ulama yang disebut di kitab ini namanya ba makhromah, dia boleh anak kecil mumayyiz mengangkat, membawa Al-Quran atau menyentuh Al-Quran untuk tujuan yang lain. Kalau Ibnu Hajar dan Romli tujuannya hanya untuk belajar aja. Itu persoalan pertama. Jadi hamlul mushaf, masul mushaf bagi sobi mumayyiz dengan tujuan deres, sinau, belajar, itu boleh. Yang kedua, jildul mushafi. Jildul mushafi, jilidnya mushaf. Jadi mushaf itu kan kemudian dijilid. Kalau Al-Qur'annya kan ada di dalam. Nah, jilidnya ini kan tidak ada tulisan Al-Qur'annya. Bagaimana menyentuh menyentuh dan membawa jildul mushaf? Jildul mushafi la yajuzu masuhu wala hamluhu. Jilidannya mushaf juga tidak boleh disentuh dan tidak boleh dibawa illa idza inqata'at, kecuali kalau jilid itu terpisah, ucul ngono misalnya. Atau ada mungkin model buku, model kitab yang jilidnya dengan isinya itu tidak dilim, tidak dipaten. Nah, kalau ingkotoat pisah, ya boleh, ya boleh. Yang ketiga, lau julida al mushafu ma ghairihi. Sekarang kalau mushaf Al-Quran itu dijilid, tapi bareng dengan
selain Al-Quran. Bagaimana menyentuhnya, bagaimana membawanya. Fayahrumu maka haram masuhu menyentuhnya min jami'i jihatihi dari segala jihad inda Ibnu Hajar. Wa min jihatil mushafi inda Romli, tetapi keharamannya itu kalau dilihat dari aspek mushafnya menurut Imam Romli. Wa jawaza ba mahrama masahu min jami'il jihad. Kalau ba mahrama boleh menyentuhnya dari arah apapun. Jadi ini pembahasannya kan begini. Yang tidak boleh disentuh atau tidak boleh dibawa itu mushaf. Kalau mushaf itu disentuh oleh anak kecil, nah karena kekecilannya itu tidak masalah. Kalau mushaf itu ada jilidnya, ada covernya, dan cover itu bisa dipisah-pisah, bisa dipasang, bisa dipisah, maka ketika terpisah itu boleh, ketika terpasang tidak boleh disentuh. Kalau Al-Quran itu jilidnya dicampur dengan selain Al-Quran, maka itu tidak boleh disentuh. Tapi ada masalah yang bisa menetralisir semua itu. Ya juzulil muhdisi, boleh bagi orang yang dalam keadaan hadas, ayah milal Quran, mengambil, membawa, mengangkat Al-Quran, lid darurati karena darurat. Idalam yatamakan minat tayamumi, di mana tidak memungkinkan tayamum, ka'an khofa alaihi minal ihtiraqi, misalnya menyelamatkan Al-Quran supaya tidak terbakar. Nah ini namanya harus mengambil Al-Quran karena darurat. Jadi tidak perlu orang itu harus wudhu dulu ya kesuwen, kok malah jadi terbakar. Awil ihanati atau tersia-sia. Jadi Al-Quran dibawa orang, naik motor jatuh di jalan, lalu kemudian kalau tidak diamankan nanti diinjak-injak atau kepelindes kendaraan yang lewat. Kalau kondisi seperti itu, lidarurati itu bal yajibu alaihi dzalika, bahkan itu wajib meskipun tidak punya wudu. Nah, problem yang kelima gini. Idza kana Qur'anun wa tafsirun fi kitabin wahidin. Kalau Quran dan tafsirnya itu berada di dalam satu kitab, itu kan berarti kan ada Qur'annya, ada tafsirnya. Fayajuzu masuhu wa hamluhu, maka boleh menyentuhnya, boleh membawanya idza kanat hurufut tafsir aksaro min hurufil Qur'an. Kalau huruf-hurufnya tafsir itu lebih banyak daripada huruf-hurufnya Al-Quran. Jadi ya gampangannya kitab tafsir. Kitab tafsir yang besar, yang berjilid-jilid itu kan bisa beberapa kitab. Nah itu pasti Al-Qurannya lebih sedikit daripada tafsirnya. Amma idza kanat tusawihi, kalau antara Al-Quran dan tafsirnya itu sama, au aqalla minhu, atau bahkan tafsirnya itu lebih sedikit, fayarumu al-masu wal-hamlu, maka haram menyentuh kalau tidak
wudhu. Jadi ya dibayangkan ada tafsir Al-Quran atau Al-Quran dan terjemahnya. Al-Quran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama misalnya. Itu antara ayat-ayat Al-Qur'annya dengan terjemahannya dan juga yang lain-lainnya itu lebih banyak terjemahannya, lebih banyak yang lain-lainnya. Yang itu berarti antara Quran dan yang lainnya itu lebih banyak yang lainnya. Fayajuzu masuhu wa hamluhu. Nah, sekarang problemnya itu di HP kita, di Android kita itu ada Al-Quran. Lah piye kuwi jajal? Kalau nyekel HP harus wudu, sanggup enggak? Enggak mungkin, wong HP itu 24 dicekel, 24 jam dicekel. Turu we. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya, kalau di HP ada, di Android kita ada Al-Quran, maka ketika kita itu membuka file Al-Quran itu berarti kita sedang menyentuh Al-Quran. Kalau tidak membuka itu ya enggak. Problem yang keenam, ya juzulil muhdisi kolbu warokil mushafi bi'audin. Ya juzu boleh lil muhdisi kanggone wong sing berhadas kolbu warokil mushafi membuka-buka molak-malik mushaf, tapi le molak-malik le buka-buka itu bi'audin dengan kayu, tidak dengan tangan. La biyadihi tidak dengan tangan atau jarinya. Fayahrumu walau lafa alaiha hirqatun. Ya, maka haram meskipun bungkusnya dalam bentuk kain. Jadi bolehnya itu harus dengan udin la biyadihi. Kalau dengan yadu fayahrumu walau lafa alaiha hirqatun. Yang ketujuh, yahrumu masu wahamlu ila qatil mushafi. Tidak boleh orang yang beradas itu menyentuh dan membawa ila qatil mushaf. Pokoknya membawa sesuatu yang terkait dengan mushaf. Au kharitotihi atau kantongnya. Mushaf dibungkus dengan kantong. Au sundukihi atau peti khusus untuk Al-Quran, idza kana fihima mushafun, kalau di dalam peti itu atau di dalam kantong itu ada mushaf. Wa qad uidda lahu, dan dua tempat itu memang disediakan secara khusus untuk tempat Al-Quran. Ada pertanyaan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai izin bertanya, bolehkah makan sahur tapi belum mandi junub? Terima kasih. Makan sahur belum mandi junub. Nah, boleh, karena sahur itu sunnah dan tidak disyaratkan harus suci untuk itu. Cuma nanti ya kan begitu imsak mau sholat ya otomatis setelah sahur itu jadinya mandi junub. Ya, tapi saran saya yang baik itu kalau sahur itu kan ya ada bagian-bagian doa dan lain sebagainya. Ya sempatkanlah
mandi dulu lalu baru, itu yang terbaik gitu itu. Cuma mungkin masalahnya kan merepek waktunya itu. Waktunya tinggal 10 menit, tanginnya telat. Nah, kalau mandi dulu 10 menit, entek waktunya ora iso sahur. Enggak apa-apa, ya. Ada lagi? Izin bertanya, Yai, bagaimana hukumnya orang berpuasa tapi belum mandi besar setelah haid atau nifas? Pertanyaannya ke sana ya. Jadi ini nanti akan terjawab ini di sini. Alladzi yahrumu bil janabati wal haidhi ma'an. Haram disebabkan karena jinabat dan karena haid. Pertama, al-lubsu fil masjidi. Ya, berdiam di masjid. Yang kedua, qiraatul Qur'ani biqasdil qiraah. Membaca Al-Qur'an dengan tujuan qiraah. Ai biqasdit tilawah. Kemudian yang ketiga, itu tadi tidak boleh ya. Alladzi yahrumu bil haidhi faqat. Sekarang haram disebabkan karena orang sedang haid. Itu ada 4. Pertama, as-saumu. Haid tidak boleh saum. Yang kedua, al-mururu fil masjid. Melaku ngeliwati masjid. In khafat talwisahu, kalau dikhawatirkan nanti akan terjadi ngotori ya, netes gitu. Tapi sekarang kan orang pakai pampers. Fayajuzu ilam takhaf. Murur itu dengan diem itu beda ya. Kalau diem itu artinya masuk masjid kemudian duduk. Apalagi melakukan kegiatan ibadah, itu al-lubsu namanya. Tapi kalau al-murur itu artinya lewat saja. Jadi mungkin di satu tempat ke tempat yang lain harus melewati masjid. Itu namanya murur. At-tolaku yang ketiga disebabkan karena haid, melakukan talak. Ini namanya talak bid'i. Yusama at-talak al-bid'i, talak yang bid'i, bahwa ayutalliqa ar-rajulu imra'atahu. Ini tidak ada hubungannya dengan ibadah, itu hubungannya dengan munakat. Jadi disebabkan karena haid, dilarang puasa, dilarang lewat di masjid. Kalau tadi haid dan janabah itu lubsu fil masjid, qiraatul Quran. Tapi kalau haid saja berarti termasuk di sana, qiraatul Quran juga tidak boleh. Yang keempat, karena disebabkan haid tidak boleh al-istimta'u wal mubasyaratu. Al-istimta' itu ya suami istri bersenang-senang, berasik-asik, bercumbu. Wal mubasyaratu bima baina surrah war rukbah, menikmati sesuatu yang ada di antara surrah dan rukbah. Ya. Di antara pusar dan lutut. Waqtalafat abairul fuqaha fi dzalika. Istilah yang dipakai oleh para ulama berbeda-beda, ada istimta, ada mubasyarah. Nah itu, jadi terjawab ya sudah ya. Belum mandi. Ya, boleh. Jadi ada pendapat yang menyatakan
jadi belum sempat mandi, itu sama seperti tadi jinabah itu. Belum sempat mandi sudah ingkita udam. Ya, puasanya boleh. Tapi kalau sedang haid enggak boleh. Saya kira cukup sekian, dan mari kita akhiri dengan bersama baca hamdalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.